yang ikut di dalam kebaktian Minggu sore di daerah Kampung Kandang. Suatu saat kami bawa tim dari Amerika dan mungkin ada 50 orang 50 anak yang datang ketika ada pelayanan di daerah komunitas Cina Benteng. Kalau Anda tahu di daerah Kampung Kandang. 2 tahun yang lalu Tuhan memberkati kami dengan sebuah dana untuk membeli tanah 1000 meter. Jangan berpikir 1000 meter berapa harganya di sini, tetapi di sana cukup murah. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Waktu saya ke sana kami meresmikan pondok daun atau gubuk yang kami buat untuk anak-anak tadi belajar. Sepulang sekolah mereka belajar bersama dengan mahasiswa kami, dan setiap Sabtu mereka belajar firman Tuhan dengan mereka. Dan ini adalah gubuk sederhana yang kami buat untuk pelayanan seperti ini, dan kami sangat-sangat senang. Kalau Anda lihat itu seperti ada got di depan. Ini adalah proyek yang sedang didoakan dari 2 tahun lalu, adalah untuk membuat tambak lele. Sudah ada 4 kolam yang sejak tahun lalu digali namun terhenti karena pendanaan. Tetapi kalau Anda lihat di bawah itu ada danau dan ada kolam lele dan ada pondok. Ini satu tempat yang sangat-sangat baik, dan kami berdoa tahun ini bisa dilakukan untuk menolong masyarakat di daerah sana. Kenapa? Karena mereka hidup sangat amat miskin, masyarakat Cina Benteng di daerah pinggiran Bogor, dan gaji mereka sebulan mungkin Rp300.000. Suami istri bekerja dan kebanyakan anak putus sekolah. Sedih sekali melihat keadaan masyarakat di sana, dan kami berdoa kami dapat menolong. Sebenarnya Jakarta 100 adalah satu visi untuk menanam gereja-gereja kecil di seluruh pelosok Jakarta. Kalau Anda melihat ada banyak sekali subdivision baru yang muncul, ada apartemen-apartemen besar yang muncul, dan perlu sekali untuk merintis banyak gereja-gereja kecil di sana sehingga kita dapat menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Sampai dengan 2010 Desember kemarin ada 8 gereja yang dirintis oleh mahasiswa SCT Baptis Jakarta. Anda dapat melihat ada di Polres Tangerang, ada di beberapa daerah, bahkan di Bekasi. Memang sayangnya belum banyak yang ada di tengah kota Jakarta, tapi ini yang kami lakukan. Saya menantang gereja-gereja di Amerika untuk berkata, menantang kepada mereka. Saya berkata, kami perlu $6.000 untuk 1 tahun untuk merintis sebuah gereja di sana, dan mereka, $6.000 cukup untuk merintis gereja? Ya, itu cukup untuk beasiswa mereka kuliah, untuk gaji mereka, untuk sewa rumah, untuk cicil motor. Dan ini yang Anda lihat, pelayanan-pelayanan itu yang sedang terjadi. Dan 2011 sedang berdoa untuk paling kurang 7 lagi yang sedang kami doakan. Ada di Taman Palem Cengkareng, ada di Kalibata City, satu kompleks apartemen yang besar sekali sedang ditargetkan di sana. Dan terlalu banyak. Orang kadang berkata kepada saya, 100 gereja dalam 5 tahun ataupun 10 tahun, saya nggak tahu. Saya berkata, itu paling kecil. Anda lihat Jakarta dengan jumlah penduduk yang seperti itu, bahkan sekarang ada rencana perluasan yang sangat besar sampai ke wilayah Jawa Barat. Perlu ada lebih banyak lagi perintisan-perintisan yang dilakukan. Jadi saya ingin menantang Anda untuk berdoa, terlibat bersama dengan kami. Mari kita menangkan kota Jakarta. Saya dilahirkan, dibesarkan di Jakarta, dan saya sangat terbeban untuk memenangkan kota ini bagi Tuhan. Tadi Anda melihat di dalam perintisan yang kami lakukan ada 8 yang sudah berhasil dilakukan. Dan sebenarnya sampai dengan Desember 2010 ada 10 gereja yang berhasil dirintis. Tetapi sayangnya di akhir tahun yang lalu ada 2 gereja yang terpaksa ditutup, bukan oleh karena tekanan dari masyarakat di luar, tetapi karena ada masalah di dalam. Ada sesuatu yang terjadi antara gereja cabang tersebut atau postpay tersebut dengan induknya. Ada masalah-masalah yang terjadi, dan biasanya orang-orang yang melakukan pelayanan seperti ini malu untuk mengatakan kami menutup 2 gereja tersebut. Bukan karena ditutup oleh masyarakat Islam dan lain sebagainya, tetapi karena masalah internal. Tapi saya tidak malu untuk mengatakan, karena itu adalah realita dari sebuah pelayanan, dari sebuah perintisan. Kadang-kadang kita harus menceritakan yang baik, tetapi juga harus jujur terhadap yang tidak baik ketika sesuatu harus diselesaikan dan tidak dilanjutkan. Ketika saya berpikir mengenai kenyataan yang sedih, padahal salah satu dari gereja ini, dari 2 yang ditutup ini adalah satu gereja yang betul-betul underground church. Jadi betul-betul mereka berbakti tanpa ada lagu,
mereka tidak dikehendaki oleh masyarakat di sekitar ini di wilayah Tangerang, dan berkali-kali mereka harus dipindahkan, ditutup. Mereka bertumbuh sampai dengan 25 orang setiap kali mereka berbakti minggu sore, tapi mereka ditutup bukan karena tekanan dari luar, mereka justru ketika ditekan mereka bertumbuh. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah ketika ada masalah yang terjadi di dalam gereja induk yang merintis gereja tersebut, sehingga pelayanan tersebut harus ditutup. Sangat sedih ketika melihat kenyataan seperti ini, bahwa gereja mati bukan karena tekanan dari non-Kristen, tetapi justru terjadi karena apa yang terjadi di dalam gereja itu sendiri. Ketika saya berpikir mengenai kenyataan dua gereja yang harus kami relakan ditutup pelayanannya, saya kemudian melihat apa yang terjadi di dalam gereja-gereja di Asia Kecil yang kita sedang pelajari selama 7 minggu ini. Dan ketika saya melihat gereja di Tiatira, dan Pastor Ed berkata judul yang kebanyakan diberikan oleh para penafsir adalah The Corrupt Church, dan saya melihat betul, kebanyakan penafsir memberikan titel dari atau julukan dari gereja ini adalah gereja yang korup. Di Indonesia berita mengenai Gayus dengan korupsinya yang luar biasa dan sekian banyak, sungguh mendukakan kita. Nah, itu negara yang korup. Tetapi bagaimana kalau gereja yang corrupt? Sore ini kita akan melihat gereja di Tiatira. Anda tahu firman Tuhan adalah seperti cermin, seperti mirror, yang ketika kita melihat kemudian kita merefleksikan apakah diri kita seperti yang Tuhan sedang rindukan nyata dari firman yang Dia katakan. Ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan lain sebagainya selama 7 minggu ini, mari saya mengajak kita semua untuk melihat apakah gereja kita seperti gereja ini. Dan khususnya ketika mungkin judulnya pada saat Anda membaca di email kemarin, Anda berkata, apa yang salah dengan gereja kami? Tidak ada yang salah dengan gereja kami. Kenapa harus memberikan judul How Corrupt is Our Church? Nggak ada korupsi di sini. Tidak ada yang salah di sini. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, dan kita akan melihat di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Saya mengundang Anda untuk membuka firman Tuhan dan membaca di Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman, Anda garis bawahi kata anak Allah di situ karena kita akan pelajari nanti, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini persis sekali seperti yang dia katakan ketika dia berkata kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita
berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, hamba